Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang bingung, semoga dihilangkan kebingungannya, dan yang mempunyai hajat kita semua semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan ini kembali saya akan berbagi tentang hikayat sejarah-sejarah yang terjadi di masa lalu atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang akan dibicarakan pada saat ini yang berkaitan dengan bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. Sahabat-sahabat semua, masuknya agama Islam ke Nusantara secara tidak langsung membawa perubahan terhadap kehidupan politik dan sosial budaya Nusantara. Sahabat-sahabat semua, kita lihat di bidang politik. Di bidang politik, konsep pemerintahan pada saat itu sebelum masuknya Islam, bahwa konsep adanya dewa raja yang bercorak Hindu-Buddha, di mana raja dianggap sebagai titisan dewa. Nah, konsep ini diganti konsepnya dengan konsep Islam, yaitu konsep khalifah. Sahabat-sahabat semua, sebutan raja diganti menjadi sultan. Selain itu, saat meninggal sang sultan tidak didarmakan di dalam candi, tetapi dimakamkan secara Islam. Sahabat-sahabat semua, berikutnya pengaruh Islam yang masih ada sampai sekarang, bahkan menjadi mayoritas yang ada di Nusantara ini melaksanakan dan menggunakan segala budaya Islam, itu di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya, pengaruh Islam tampak jelas setidaknya dalam beberapa hal. Yang pertama, Islam tidak mengenal sistem kasta atau pelapisan sosial. Sebagaimana dalam agama Hindu ini juga merupakan salah satu faktor mudahnya Islam dianut masyarakat Nusantara. Kemudian dari segi bahasa, banyak kosakata Arab dipakai dan diserap ke dalam bahasa Melayu, kemudian menjadi bahasa Nusantara. Sahabat-sahabat semua, Islam pertama kali masuk ke daerah Melayu, di mana bahasa Melayu menjadi bahasa pergaulan dan bahasa komunikasi dalam perdagangan. Sahabat-sahabat, seiring perkembangan Islam, banyak kosakata Arab diserap atau dikonversi ke dalam bahasa Melayu. Salah satu contoh sejarawan yang bernama James Clement Taylor, bahkan ia menyatakan sekitar 15% kosakata bahasa Melayu merupakan adaptasi dari bahasa Arab. Sahabat-sahabat, contohnya ada nama-nama hari. Seperti nama-nama hari ini Senin. Senin ini diambil dari kosakata bahasa Arab yaitu Isnain atau Senin. Terus juga ada Selasa. Ini diambil dari bahasa Arab yaitu Tulasa atau Selasa. Juga Rabu, berarti hari Rabu, diambil dari bahasa Arab atau Arba'ah. Khamis, juga ada Kamis diambil juga dari bahasa Arab atau Khamis. Ditambah dengan Jumat, diambil dari kosakata bahasa Arab yaitu Jumu'ah atau Jamaah. Sabtu ini juga diambil dari bahasa Arab atau Sab'ah atau Sab'atun. Nah, ini semua corak pengaruh Islam, semuanya yang masih ada sampai sekarang dan digunakan. Dilanjutkan pengaruh lainnya dari segi nama-nama orang. Ini juga bercorak Islam seperti Abdullah, Umar, atau juga Muhammad, juga ada Rashid, ada Siti.
Ini semua diambil dari corak-corak Islam. Sobat-sobat semua, selain itu terjadi juga modifikasi dalam huruf Pallawa. Nah, huruf Pallawa ini masuk ke dalam dimodifikasi ke dalam bahasa Arab. Jadi huruf Arab kemudian dikenal dengan huruf Jawi. Sahabat-sahabat semua, yang ketiga, pengaruhnya yang masih ada sampai sekarang dan sangat nyata yaitu dalam pendidikan, terutama melalui pesantren. Pesantren ini, agama dan kebudayaan Islam ini dikembangkan dan beradaptasi dengan budaya yang berkembang di sekitarnya. Jadi, pesantren ikut membentuk kebudayaan dan cara berpikir rakyat Nusantara. Sahabat-sahabat semua, ada sekilas tentang pengertian pesantren. Pengertian pesantren, asal kata pesantren kemungkinan diambil dari bahasa Sanskerta atau yang disebut dengan satri. Nah, dalam bahasa Sanskerta ini diambil yang berarti satri ini orang-orang yang tahu kitab suci agama Hindu di zaman Hindu. Ada juga kata santri ini diambil dari kata cantrik. Ini diambil dari bahasa Jawa, cantrik gitu. Yang artinya berarti orang-orang yang mengikuti kemampuan gurunya, pergi kemanapun gurunya pergi. Sahabat-sahabat semua, fenomena pesantren telah berkembang sebelum masuknya Islam. Nah, pesantren saya itu menjadi tempat pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Nah, setelah Islam masuk, metode pendidikan agama dalam agama Hindu ini diadaptasi dalam bentuk pesantren-pesantren. Jadi sebutan umum dan lazim untuk asrama tradisional pendidikan Islam ini jadi namanya pesantren. Berikutnya yang keempat, dalam hal busana, pengaruh Islam sampai saat ini masih ada dalam hal busana. Itu jenis pakaian tertentu yang mempengaruhi masyarakat Nusantara dulu sampai sekarang, yaitu menunjukkan adanya identitas Islam seperti sarung, baju koko pria dan juga kerudung, bahkan sampai pakaian yang lain gitu. Nah, sahabat-sahabat semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ada hikmahnya, menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa pengaruh Islam yang masih ada sampai sekarang kita patut bersyukur dan alhamdulillah menjadi mayoritas beragama Islam dan kita semua juga beragama Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.